Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika, NIM 10519490, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu khilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Khilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai suatu hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis. Dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi. Satu, konstitusi tertulis. Dua, konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi, suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Baiklah, dilanjutkan dengan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 telah mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak BPUPKI didirikan pada 29 April 1945 lewat persidangan pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan persidangan kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945. Hingga akhirnya setelah kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Lalu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, sampai agresi Belanda pada 1947 dan 1948 yang mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar pada 2 November 1949 di Den Haag dan melahirkan Republik Indonesia Serikat. Lanjut, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 tentang Undang-Undang Dasar sementara 1950. Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama mendorong dibentuknya suatu panitia bersama. Panitia ini yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, DPR, dan Senat RIS pada 14 Agustus 1950. Karenanya berlakulah Undang-Undang Dasar baru pada 17 Agustus 1950. Dan terakhir periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini belum pernah diubah untuk disempurnakan. Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Dengan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dalam sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi. Komisi ini bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara umum, pokok perubahan terdiri dari amandemen pertama, pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat, amandemen kedua, pemerintahan daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga, bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat, DPD sebagai bagian MPR. Penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dan perubahan Undang-Undang Dasar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.